Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu Ningrum. Ya, perkenankan pagi hari ini saya menjadi supervisor dengan coachingnya Pak Udin, Pak Samsudin, dan coachnya Bu SW Winarsi. Saya akan prasupervisi dulu bersama Bu SW, nggih. Ya, Ya, Bu, Assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh, Bu SW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu bagaimana Ningrum. kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Pangestunipun berkat doa panjenengan semua saya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah ya Bu, kita bisa dipertemukan di sini. Begini Bu SW, nanti saya akan memberi beberapa pertanyaan nggih, Bu. Bu SW Siap. dijadwalkan hari ini akan mengadakan coaching dengan Pak Samsudin. Nggih, Ya, betul? Bu, Oke. siap. Oke, pertama-tama kita diskusikan rubrik penilaian dulu nggih, Bu. Nggih, tadi sudah saya kirim rubriknya lewat WA. Sudah diterima, Bu? Ya, Bu. Ya, sudah. Saya sudah mempelajari juga terkait dengan rubrik yang Bu Ningrum sampaikan kepada saya. Oke, Itu. baik. Terima kasih, Bu. Nanti kita sama-sama pelajari apakah eh, hasilnya nanti bisa sesuai dengan alur Tirta atau belum, atau nanti Bu SW sudah memberi pertanyaan berbobot atau belum kepada kucinya. Dan nanti kita lihat bagaimana kucinya Bu SW dapat merespon. Saya juga akan mengingatkan Bu SW untuk menerapkan prinsip dari coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan dapat memaksimalkan proses potensi coachingnya Ibu ya. Nah, dari Ya, tiga kompetensi inti tersebut, eh, Ibu nanti akan mengembangkan kompetensi yang mana, Ibu? ya. Terima kasih Bunda Ningrum. Saya akan mencoba menyampaikan dari kegiatan coaching saya dengan Pak Udin, tiga kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan ini. Saya akan mengambil satu, Bu, yaitu terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching gitu. Itu yang nanti Oke, akan saya kembangkan, Bu. oke. Jadi satu itu nggih Bu, yang kompetensi yang akan Ibu ambil nggih, itu nanti akan saya catat, saya amati nggih. Kalau menurut Ibu dari skala 1 sampai 10, Ibu berada di posisi yang mana? Begini, Bu, kalau penilaian diri saya sendiri terkait dengan kemampuan yang saya miliki, dengan apa yang hasil dari penilaian diri saya sendiri, saya itu pada posisi sedang, rendah sekali juga tidak, pada posisi tinggi juga tidak. Jadi saya merasa saat ini pada posisi, kalau dengan angka itu saya pada posisi yang 6, Bu. Karena saya merasa masih banyak sekali kemampuan-kemampuan saya yang perlu saya tingkatkan terkait dengan kegiatan coaching seperti itu, terutama pada kegiatan tiga kompetensi inti itu, sehingga saya merasa masih perlu banyak berlatih seperti itu, Bu Ningrum. Oh, baik Bu, bagus sekali ya Bu. Nah, apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan Bu SW yang Ibu inginkan dari coach Ibu? Indikator keberhasilan saya yaitu yang, karena tadi saya ingin mengembangkan kaitannya dengan mengajukan pertanyaan berbobot, itu yang pertama, dalam saya melakukan coaching itu saya bisa menggunakan saya bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang Oke. mana itu dapat menggali potensi dari diri coach, sehingga coach itu akan dapat menemukan solusi terkait dengan masalah yang dihadapinya. Sehingga saya akan menghindari pertanyaan-pertanyaan tertutup, yang mana pertanyaan tertutup itu hanya ya, iya, tidak, iya. Nah, sehingga hal tersebut itu tidak akan bisa mengembangkan pada diri coach sendiri. Nah, sehingga nanti kalau saya sudah bisa melaksanakan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka kepada coach. Nah, itu indikator keberhasilan saya di dalam kegiatan ini. Seperti itu, Bu Ningrum.
Wah, luar biasa ini Bu, bagus sekali ini Ibu ya. Eh, Lalu setelah observasi yang kita lakukan ini, harapan Ibu apa Bu? Ya, harapan saya setelah saya dari kegiatan observasi ini, Bu, saya berharap nanti Bu Ningrum bisa mengamak karena Bu Ningrum saat ini sebagai supervisor ya, Nggih, nggih. nanti dapat benar-benar dapat mengamati saya ketika saya menjalankan kegiatan coaching, yaitu pada saat saya memberi respon, kemudian saya mengambil kata kunci, kemudian gestur saya atau gerak tubuh saya, seperti saya menganggukkan kepala, kemudian saya bisa mengucapkan itu sebagai wujud respon saya kepada koci. Terus kemudian saya juga bisa apa itu namanya hadir penuh dalam Hmm. kegiatan coaching ini dengan koci saya seperti itu. Sehingga nanti ketika saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian bisa membuka pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka, sehingga saya tidak ada upaya untuk mengulang-ulang kembali seperti itu, Bu. Wah, Bu bagus. Nunung. Nggih, 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 Bu. Terima kasih Ibu sudah menjelaskan apa yang menjadi harapan Ibu, nggih. Nah, semua ini sudah saya catat, Bu. Nah, sebelumnya saya mohon maaf ini jika ada kata-kata yang kurang berkenan jika saat saya menyampaikan hasil observasi. Di sini saya mencoba untuk menjadi observer yang menyampaikan sesuatu berdasarkan data ketika Ibu mempraktekkan coaching. Nah, Ibu eh, mungkin bisa dimulai nanti coaching dengan Pak Udin, nggih. Semoga apa yang Ibu harapkan bisa berjalan lancar dan menghasilkan sesuatu yang eh, baik, bagus dan bermanfaat. Seperti itu, Bu. Eh, apakah sudah siap Ibu untuk coaching dengan Pak Udin? Ya sudah Bu, kemarin Sudah. saya sudah janjian dengan Pak Udin kalau Oh, akan alhamdulillah. ada coaching. Oke, siap. Terima kasih Ibu. Monggo dipersilakan Pak Udin dengan Bu SW, nggih. Saya persilakan, monggo. Terima kasih Bu Ningrum. Assalamualaikum Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu SW. Oke. Pak Udin, das pundi kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, masih semangat. Nggih. Pak Udin, kemarin jenengan menghubungi saya nggih, Pak nggih. Bu. Nggih. Ada yang bisa saya bantu, Pak Udin? Ya, gini Bu ya. Eh, Mohon maaf ya Mm-mm. Bu ya. Sebenarnya saya Mm-mm. maklum kita sama Bu SW Winarsih ya. Mm-mm. Tapi Mm-mm. saya lihat Bu SW Winarsih itu keibuan Mm-mm. sekali. Jadi saya Mm. mau cerita sedikit tentang salah satu siswa saya ya yang Mm-mm. berinisial H ya. Anak Mm-mm. ini Mm-mm. anak ini itu ya lain daripada yang lain ya karena Mm-mm. ini anak yang berinisial H ini kalau di kelas itu sering keluar, Mm-mm. sering keluar Mm-mm. bermain sendiri karena Mm-mm. jadi jarang mengikuti pembelajaran yang normal Bu. Mm-mm. Oh Ya. gitu. Mm-mm. Mm-mm. Nggih. Anu ya Pak ya, terkait dengan anak yang unik dan jarang untuk mengikuti kegiatan pembelajaran gitu ya Pak Udin ya. Ibu. Oh iya, iya Pak Udin. Eh Sebelumnya saya mohon maaf dulu. Nanti dari percakapan kita, sharing kita pada siang hari, nanti apa yang ingin Pak Udin dapatkan gitu dari kegiatan kita? Ya paling tidak eh, saya bisa cerita sepenuhnya dan solusi-solusi yang sudah saya lakukan saya akan ceritakan kepada Mm-mm. Bu SW. Mm-mm. Iya. Iya, jadi harapannya nanti setelah kita sharing bersama pada kegiatan ini kita Pak Udin akan dapat solusi terkait dengan anak tersebut. Ngaten ya Pak Udin ya. Ibu. Iya. Jadi gini Pak Udin, eh dari yang permasalahan yang sudah Pak Udin sampaikan, ini apa yang sudah ini lakukan
Pak Udin terhadap anak tersebut selama ini, Pak Udin? Eh, Untuk anak itu ya, saya sudah melakukan pendekatan personal, Bu. Saya Mm-mm, juga sudah melakukan pendekatan kepada kedua mm-mm, orang tuanya karena mm-mm, anak yang berinisial H ini, mm-mm, mohon maaf ya, ini tidak punya bapak ya, karena mm-mm, ini anak yang lahir di luar itu ya. Jadi mm-mm, mohon maaf ya. Jadi anak ini saya melihat itu kurang perhatian, Bu. Kurang mm-mm, perhatian terhadap dari orang tuanya ya, kurang mm-mm, perhatian dari orang tuanya, kemudian dilampiaskan di sekolahan, Bu. Jadi mm-mm, kita sudah melakukan pendekatan dengan siswa mm-mm, tersebut. Kita juga mm-mm, sudah komunikasi dengan wali kelasnya, saya mm-mm, juga komunikasi dengan kepala sekolah, mm-mm, bagaimana eh, mendapatkan solusi dari mm-mm, anak tersebut. Dan saya juga sebagai guru PAI mm-mm, ya, Pendidikan Agama Islam mm-mm, dan Budaya Kerti, saya juga secara spiritual ya, mm-mm, saya sudah ajak untuk melakukan ubudiyah, termasuk mm-mm, sholat duha, doa-doa, agar anak ini tersadar dan anak ini berubah menjadi anak yang lebih baik. gitu, ya. Ya, jadi Pak Udin tadi sudah melakukan kolaborasi dengan orang tua ya Pak J untuk ini terkait pendekatan dengan anak tersebut gitu J. Nah sekarang gini Pak, eh sebetulnya apa sih Pak yang menyebabkan anak tersebut itu kok apa namanya sering tidak mau apa namanya semangat belajar di kelas itu yang menjadi penyebabnya apa ya Pak Udin? Ya? Ya, itu tadi Bu, kurang perhatian dari orang tua. Karena kalau orang tuanya itu, karena tinggal ibu ya, ibu itu Hmm, kerjanya sebagai seniman, ya, seniman ketoprak. Jadi kalau malam, itu anaknya juga ada, kan di rumah tidak ada teman, diajak hmm, untuk main pentas seni ketoprak. Karena hmm, jadi jadi anaknya berangkat atau tidak, dibiar anaknya belajar atau tidak, ya. Setelah hmm, saya itu pendekatan kepada orang tuanya, kemudian saya pendekatan dengan lingkungan juga seperti itu ceritanya. hmm, Kemudian iya. eh, saya lakukan pendekatan kepada wali kelasnya ya, agar Hmm, bagaimana eh, pembelajaran ini bisa menggunakan cara-cara yang baru ya, baik dengan cara berdiferensiasi biar anak itu hmm, apa, suka dengan pembelajaran yang ada seperti itu. hmm, iya. Iya. Jadi memang ini ya Pak J, anak tersebut kurang perhatian dari orang tua gitu ya Pak J. Nah, tadi Pak Udin menyampaikan bahwa sudah melakukan apa itu namanya pendekatan dengan wali kelas gitu ya Pak. Nah, itu kapan ya Pak ya? Kapan dan di mana Pak Udin melakukan itu? Mungkin bisa diceritakan Pak Udin? Ya, pendekatan tersebut kapan itu waktunya? Untuk saya komunikasi dengan wali kelasnya Mhm, ini ya, waktu waktu forum di di forum di forum mhm, sekolah, di luar forum mhm, sekolah, karena mhm, memang butuh eh, butuh perhatian penuh, Bu, ya, karena mhm, untuk mhm, di sekolahan itu kan orang tuanya adalah gurunya ya. Jadi mhm, saya juga mhm, eh, di menganggap itu apa, menganggap mhm, anak tersebut juga saya anggap sebagai anak saya sendiri ya. Jadi mhm, pendekatannya mhm, lebih lebih dekat. Jadi anak itu jadi terbuka ya. Jadi agak mhm, ada beban ketika kita ajak seperti teman ya. Jadi mhm, dia mhm. terbuka. Ayo bolo jamaah, itu anak itu jadi ngikut gitu, Bu. Hmm, hmm, hmm. Ye, jadi anu ye dengan pendekatan gitu ye. Nah gini Pak, tentunya ketika panjenengan melakukan itu ada kendala ya Pak Udin ye. Nah kendala apa yang selama ini menjadikan apa anak tersebut kok bisa ini apa tidak semangat, tidak mau belajar di kelas itu yang kendala saat ini apa yang dilakukan apa namanya usaha-usaha Pak Udin itu? Kendalanya apa begitu? Kalau kendalanya memang kadang support dari orang tua ya, karena memang Hmm, seniman. eh, eh,
pendidikannya kurang, karena jadi Mm-mm. atau ekonominya kurang, jadi Mm-mm. perhatian terhadap anaknya sendiri itu kurang. Mm-mm. Jadi Mm-mm. eh, saya sudah melakukan secara eh, spiritual maupun secara moral sudah saya lakukan. Mm-mm. Tapi juga ada perubahan, Bu. Hmm. Jadi kendalanya dari faktor keluarga sendiri ya Pak ya tadi Pak Udin sampaikan. Ya Pak Udin, kalau melihat situasi yang seperti ini, ya, eh, ini yang apa yang menjadi target Pak Udin terhadap anak tersebut begitu? Targetnya apa? Ngaten? Target saya sih paling tidak anak itu apa apa hampir sama ya, mempunyai Mm-mm. hak yang sama seperti anak Mm-mm. didik lain. Mm-mm. Kemudian bagaimana anak ini sebenarnya anak ini cerdas, Bu. Ya, saya Mm-mm. melihat Mm-mm. cerdas karena eh, Mm-mm. saya melihat ketika saya dekati itu, ketika saya ajak sholat berjamaah, saya ajak Mm-mm. baca Asmaul Husna itu responnya bagus. Tapi saya buat apa lebih dekat karena saya anggap itu teman seperti itu. Saya juga Mm-mm. jawab sebagai pendidik, saya juga anggap eh, sebagai anak didik atau sebagai anak-anak seperti anak kandung saya sendiri. Jadi Mm-mm. Gitu. Jadi targetnya Pak Udin itu terhadap anak tersebut itu bisa seperti anak-anak yang lain, kemudian dia itu semangat belajar, ngaten ya Pak Udin ya. ye, ye Bu. Nah, Pak Udin, dari target panjenengan ini kira-kira itu eh, bisa panjenengan capai dalam waktu berapa lama gitu nje, target ini menurut panjenengan gitu. Kalau kita tidak bisa menentukan target, tapi kita selalu eh, berusaha, berusaha dan selalu Mm-mm. berdoa. Jadi Mm-mm. kalau bisa dalam semester ini selesai, anak ini bisa paling tidak sudah aktif, ya sudah Mm-mm. aktif, ya sudah aktif seperti teman-temannya sini. Terkait penyerapan Mm-mm. nanti di semester 2. Oh, semester 2. Targetnya Ya, semester 2 sudah ada perubahan gitu ya Pak Udian iya, ya. iya. Iya. Nah Pak Udian, tadi targetnya Pak Udian semester 2 ini sudah ada perubahan terhadap anak-anak tersebut sehingga bisa semangat belajar. Nih. Satu lagi nih Pak Udin ya, kemudian apa yang menjadi upaya Pak Udin biar usaha-usaha itu lebih untuk konsisten sehingga anak itu bisa ini apa namanya bisa berubah seperti yang diharapkan oleh Pak Udin. Upaya ini pun menopo. Kalau saya ya, saya selalu komunikasi dengan orang tuanya, dengan Mhm. lingkungannya, kemudian dengan Mhm. kepala sekolah. Jadi anak ini terbentuk dari beberapa sisi. Jadi bukan Mhm. dari kalau di sekolahan dia terbentuk, di lingkungan tidak terbentuk Mhm. kan sama saja. Jadi sama-sama terbentuk ya. Jadi saya selalu komunikasi wali kelas, kepala sekolah, Mhm. kemudian guru-guru yang lain, Mhm. kemudian orang tuanya, lingkungannya seperti itu. Jadi Iya. biar berjalan berjalan bareng untuk menghasilkan kolaborasi yang bagus itu agar anak itu tercapai sesuai harapan kami di semester 2 seperti itu. Iya. Ini kalau boleh saya simpulkan ya Pak Udin ya. Jadi upaya yang bisa nanti upaya yang konsisten agar anak-anak ini anak yang panjenengan sampaikan tadi bisa apa nah berubah itu tadi Pak Udin akan berkolaborasi dengan orang tua, kemudian dengan pihak sekolah, baik wali kelas maupun kepala sekolah, nanti untuk bersama-sama membentuk anak ini ya Pak J, biar agar berubah kan ya. Ye, ya Pak Udin, masih ada lagi yang ingin disampaikan Pak Udin pada kesempatan sharing kita pada siang hari ini? Alhamdulillah untuk sharing hari ini apa yang menjadi ganjalan di hati saya ini sudah Hmm, terbuka, sudah plong Bu, ya. oh, Yang asalnya ngaten. gelap menjadi terang. Oh, ngaten. Ya, Pak Udin, saya berharap dan semoga nanti apa yang menjadi harapan Pak Udin terkait dengan perubahan anak tersebut bisa terwujud. Eh,
Semoga ini apa namanya target untuk semester 2 ini betul-betul tercapai. Ngaten nggih Pak Udin. Kalau sudah Amin. tidak ada Amin. lagi hal yang akan disampaikan pada kegiatan sharing kita hari ini, saya rasa nanti kita bisa ketemu lagi kapan ya Pak Udin untuk sharing lagi terkait dengan anak tersebut. Kita lihat perkembangan anak tersebut. Kalau sudah berhasil 100% ya terima Oke, kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, Bu. Saya ucapkan sama-sama. terima kasih. Semoga kita selalu Oke. sehat. Kita Amin. mendidik bisa berhasil ya dalam Oke. menciptakan siswa yang berakhlakul karimah, berbudi, seperti itu. Ye, ye, ye Pak Udin, Pun, Bu. ye, ya sama-sama. Ye Pak Udin, nanti kami tunggu kabar dari Pak Udin. Kalau nanti memang masih diperlukan untuk sharing lagi terkait dengan hal tersebut, monggo silahkan. Saya terbuka nanti siap untuk sharing dengan Pak Udin mengaten. Kalau sudah tidak Ye, ada, ye, terima kasih ya Pak Udin. Ketemu lagi ye, nanti di lain sama-sama. waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu SW. Sudah Injil, selesai Bu ini Neni. hasil apa proses coachingnya sudah selesai. Eh, Setelah melakukan Alhamdulillah. coaching ini dengan Pak Udin, ada beberapa hal yang ingin saya ketahui, Bu. Oke. Bagaimana ini Ibu perasaannya waktu melaksanakan coaching? Perasaan saya waktu melakukan coaching, Ibu, yang pertama memang ya awalnya juga ini deg-degan, wah ada apa ini? Pak Udin ada permasalahan apa seperti itu. Tetapi setelah Pak Udin menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya, Alhamdulillah kita bisa ini Bu, bisa menjalin kemitraan, kemudian bisa ada chemistry sehingga tadi Pak Udin bisa ini apa namanya lebih nyaman di dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi terkait dengan anak didiknya seperti itu Bu Ningrum. Alhamdulillah. Berarti Pak Udin sudah merasa lega ini ya, Bu ya, sudah bisa berkomunikasi secara chemistry-nya ada gitu ya, Bu ya, sudah plong gitu ya, Bu ya. Ya, betul sekali. Tadi sudah disampaikan Pak Udin bahwa sudah merasa plong seperti itu Bu Ningrum. Ya, baik Bu. Tadi saya sudah mengamati dari awal sampai akhir proses coachingnya. Izinkan saya, nggih, Bu, menyampaikan hasil pengamatan saya. Tadi saya melihat Bu SW sudah menerapkan alur tirta dengan baik, dengan prinsip coaching, kemitraan yang luar biasa bagus nih, dengan chemistry-nya yang sangat terjalin, akrab gitu nih, seakan-akan sudah sering banget gitu, udah sering banget ketemu, sering banget ngobrol gitu. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pun yang kompetensi yang akan Ibu capai itu alhamdulillah sudah tercapai nggak Ibu. Kalau menurut saya level Ibu sudah naik gitu ya, sudah dari mungkin bisa lebih dari 10 kalau menurut saya karena pertanyaan yang Ibu berikan itu bisa dijawab atau ditanggapi semua oleh Pak Udin sebagai koci. Ya, eh, begitu juga Ibu bisa mendengarkan keluh kesah koci dengan baik gitu ya, dengan sabar. Nah, kompetensi coaching yang sudah ada itu seperti Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, fokus pada coachingnya, mendengarkan secara aktif dan itu saya melihat itu sudah bagus sekali Bu ya. Coachingnya juga santai, nyaman ngobrol dengan Ibu, menanggapi segala pertanyaan yang Ibu berikan tanpa beban. Nah, sehingga coach itu sudah menemukan solusi dari permasalahannya dengan ngobrol-ngobrol, sharing dengan Ibu sehingga tadi saya mendengar Pak Udin juga sudah merasa lega, wajahnya juga lebih ceria daripada sebelumnya. Begitu nggih Bu nggih. Betul tidak Ibu seperti itu? Ibu, betul sekali apa Nggih. yang sudah disampaikan Bu Ningrum. Oke, alhamdulillah Bu. Nah, dari kompetensi yang akan Ibu capai dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, walaupun tadi saya sudah melihat pertanyaan itu sudah berbobot sekali, hanya saja mungkin untuk lebih memaksimalkan kemampuan, potensi
atau kompetensi Ibu bisa lebih ditingkatkan lagi pertanyaan-pertanyaannya ditambah lagi Bu supaya bisa lebih dalam lagi menggali permasalahan yang dihadapi Koci gitu ya. Nah, eh, dengan seperti ini tanggapan Ibu terhadap Koci bagaimana? Terhadap Koci Ibu. Ada Koji tadi nih dari awal ketika Koji menyampaikan permasalahannya sudah terlihat adanya keterbukaan gitu. Kemudian untuk hadir penuh kami sudah berusaha untuk ini bisa hadir penuh dengan bagaimana saya memperhatikan penuh apa yang sudah disampaikan oleh Koci seperti itu. Kemudian tadi Koci juga apa namanya ini ada hal-hal yang disampaikan itu seperti sudah nggak ada batasan gitu si coachnya sehingga coach juga merasa nyaman ketika sharing dengan coach kan Bu Oke, Ningrum. Alhamdulillah saya juga tadi sudah melihat ya Bu ya, itu permasalahannya cukup menarik juga masalahnya Pak Udin ini untuk kita selesaikan bersama-sama. Nah, untuk yang terakhir Bu, apa yang kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lebih lagi? Ya, dari hasil observasi kegiatan pada siang hari ini, Bu, dari tiga kompetensi inti coaching Ya, dengan hadir penuh, kemudian pendengaran aktif, kemudian juga ada kemitraan. Saya ingin sekali mengembangkan terkait untuk yang kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan berbobot ini akan lebih saya tingkatkan kembali. ya, Karena ini menurut saya mengajukan pertanyaan berbobot itu merupakan kunci dari keberhasilan sebuah coaching di mana coach itu bisa menggali pertanyaan-pertanyaan terhadap diri coach atas permasalahan yang dihadapinya sehingga dengan pertanyaan berbobot itu si koci itu akan dapat menemukan solusi terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian selain itu, koci juga akan bisa membuat rencana aksi terkait dengan tindakan-tindakan selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahannya sebagai bentuk tanggung jawab apa yang apa koci lakukan seperti itu. Sehingga memang bagi saya pribadi mengajukan pertanyaan berbobot itu adalah sangatlah penting gitu karena tidak mudah untuk mengajukan pertanyaan berbobot yang mana bisa menggali lebih dalam terkait dengan eh, jawaban-jawaban kunci. Itu Bu nanti harapan ke depannya yang ingin saya kembangkan lagi terkait dengan tiga kompetensi coaching ini. Ngaten Bu Ningrum. oke, Alhamdulillah luar biasa Bu, bagus sekali ya Bu ya. Semoga Bu SW bisa lebih mengembangkan potensi Ibu ini sehingga bisa menerapkan coaching ini kepada lingkungan Ibu, teman sejawat, dengan murid-murid Ibu. Oke, amin ya Bu ya. Kita Oke. doakan bersama-sama. Baik Bu SW, terima kasih ini atas waktunya ini ya Bu ya, yang Ya, telah sama-sama. melaksanakan kegiatan coaching pada hari ini. Semoga apa yang Oke. sudah Ibu harapkan menjadi harapan Ibu dan upaya yang udah Ibu SW lakukan itu bisa semuanya bisa terlaksana dengan baik dan berjalan dengan lancar. Amin. Oke. Amin, amin. Baik, Bu SW, Pak Udin, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjelang siang ini ya semua. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi. Yeay.